Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopai Channel. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan latihan soal CPNS tahun 2021. Di sini ada 10 contoh soal TWK ya. TWK CPNS hasil wawancara dari teman-teman yang sudah lulus CPNS. Jadi, mari ya kita simak videonya. Oke. Sekarang nomor 91. Nomor 91 ini lanjutan daripada video yang sudah saya upload kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan teman-teman lihat di layar kaca teman-teman semua ya. Nah, layar kaca ya, sudah seperti di TV nih. Di video teman-teman semua, di sebelah kanan ya. Nah, ini sudah saya rekomendasikan. Silahkan teman-teman tonton video yang sebelumnya. Oh ya teman-teman, di Tialopa Channel ini membahas soal TIU setiap jam 8 malam dan TWK setiap jam 1 siang. Oke, kita kembali ke laptop ya. Sekarang urutan nomor 91. Sebagai langkah untuk menegakkan integritas nasional, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu, nah, undang-undang nomor berapa teman-teman? Yang menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, ini penjelasannya ya. Sebagai upaya untuk menegakkan integritas nasional, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman ya. Jadi, undang-undang yang menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari KKN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Berarti jawabannya yang A ya teman-teman. Lanjut ya, nomor 92. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan wewenang dan tanggung jawab dari, nah, yang mengelola sistem pertahanan ini nih siapa ya teman-teman? Nah, ini penjelasannya. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Berarti sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ini yang berwenang dan yang bertanggung jawab itu adalah Presiden ya teman-teman. Jadi jawabannya yang benar adalah A ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 93. Ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut. Kecuali, berarti yang bukan dimensi-dimensi nirmiliter ya. A. Ekonomi. B. Agama. C. Politik. D. Ideologi. E. Keselamatan umum. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Ini ada penjelasannya ya. Pada hakikatnya, ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut. Pertama, dimensi ideologi. Yang kedua, dimensi politik. Yang ketiga, dimensi ekonomi. Yang keempat, dimensi sosial budaya. Dan yang kelima, dimensi teknologi dan informasi. Dan yang keenam, dimensi keselamatan umum. Nah, di antara pilihan ganda ini, yang tidak ada yang mana teman-teman? Ya, dimensi agama tidak ada ya teman-teman. Berarti, kan ini kecuali yang bukan. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut. Nomor 94. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini kecuali. Berarti yang bukan keikutsertaan warga negara ya dalam mengupayakan bela negara ya. A.
pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara ini ketutupan ya teman-teman. B. Pengabdian sesuai dengan profesi. C. Pendidikan kewarganegaraan. D. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. E. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat dulu penjelasannya ya. Nah, di sini jawabannya yang E. Coba kita lihat ya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Berarti yang C ini benar ya. Lalu yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, yang D juga benar. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Nah, di sini yang D juga benar ya. Pengabdian sesuai dengan profesi. Berarti di sini yang bukan yang mana teman-teman? Yang E ya, pelatihan dasar kemiliteran usia dini. Nah, di sini tidak ada di penjelasannya. Kan di pertanyaan ini kecuali. Makanya kita cari yang tidak ada ya. Berarti yang E. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 95. Dalam keadaan memaksa, Presiden dapat langsung mengarahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dengan kewajiban harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lambat A. 24 jam, B. 48 jam, C. 72 jam, D. 1 minggu, dan E. 1 bulan. Di sini dalam keadaan memaksa. Maksudnya dalam keadaan memaksa ini dalam keadaan kepepet kalau bahasa kita ya teman-teman, atau dalam keadaan terbentur. Nah, jadi Presiden ini harus mengajukan dulu kepada DPR ya, dan tanggapannya paling lambat berapa. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, di sini penjelasannya dalam keadaan memaksa atau terdesak ataupun terbentur ataupun banyak kata lainnya teman-teman, Presiden dapat langsung mengarahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita dengar TNI dengan kewajiban paling lambat 2 kali 24 jam. Harus mengajukan persetujuan kepada DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Kan 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kalau 2 ya kita kalikan 2 saja ya. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4. Jadi 48 jam. Paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut sekarang nomor 96. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama demi tercapainya tujuan bersama merupakan implementasi Pancasila sila keberapa teman-teman? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, nomor 96 ini tentang butir-butir Pancasila. Ini sering sekali teman-teman keluar. Silakan teman-teman pelajari ya tentang butir-butir Pancasila. Oke, di sini yang mana kira-kira teman-teman? Ya, ini penjelasannya ya. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi yang salah satunya adalah mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Berarti di sini jawabannya adalah sila yang keempat ya teman-teman. Kita lanjut lagi nomor 97. Tokoh yang pertama kali mengemukakan ide tentang negara kesatuan untuk Indonesia adalah A. Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, D. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, E. Jenderal Sudirman. Nah, kira-kira ini yang mana teman-teman? Yang pertama kali mengemukakan ide tentang negara kesatuan. Nah, ini penjelasannya ya. Ide negara kesatuan pertama kali dikemukakan oleh Mr. Supomo dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 31 Mei 1945. Jadi di sini jawabannya adalah Mr. Supomo ya, yang A ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan lanjut nomor 98.
Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, material, serta spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu nilai Pancasila yang diliputi dan dijiwai sila-sila berikut ini, kecuali berarti yang bukan ya teman-teman. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keenam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini yang kecuali teman-teman, atau yang bukan, kira-kira yang mana? Kita lihat penjelasannya. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila ini diliputi dan dijawai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berarti di sini yang kecuali yang mana teman-teman? Yang ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ya, nomor 89. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap berapa bulan teman-teman? Aksi pencegahan korupsi atau anti korupsi. A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 bulan, D. 2 tahun, dan E. 4 tahun. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat dulu penjelasannya ya. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas Pencegahan Korupsi. Berarti di sini jawabannya adalah yang D ya teman-teman. 2 tahun ya aksi pencegahan korupsi ya. Jadi di situ 2 tahun sekali ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 100. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab kemerdekaan batang tubuh Indonesia 1945. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat A. Fundamental, B. Formal, C. Kausal, D. Material, E. Organis. Ya, di sini yang mana teman-teman? Nah, ini penjelasannya. Hubungan kausal antara pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini jawabannya mutlak yang C ya teman-teman, yaitu kausal. Semoga teman-teman yang terus berusaha untuk belajar bisa mendapatkan yang diinginkan, yaitu NIP pada tahun 2021 ini. Dan semoga teman-teman bisa menerima penjelasan dari saya ya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.